Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Magister Hukum Universitas Semarang terus membekali mahasiswanya dengan ilmu serta kemampuan. Dengan mengangkat isu yang sering terjadi di masyarakat dalam tesisnya, para lulusan diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru juga solusi bagi masyarakat. Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang berhasil menuntaskan studinya. Keberhasilan ini membawa para mahasiswa untuk dapat mengikuti wisuda 70 Universitas Semarang yang akan berlangsung di bulan November. Dalam sesi ujian tesis yang digelar beberapa waktu lalu, mengusung penelitian kekuatan hukum hasil pemeriksaan secara scientific crime investigation dalam pembuktian perkara pidana penembakan. Sinta Andromeda ST turut mengungkapkan maraknya kasus kejahatan saat ini menjadi latar belakang penelitiannya. Tesis saya yang berjudul Kekuatan Hukum Hasil Pemeriksaan Secara Scientific Crime Investigation dalam Pembuktian Perkara Pidana adalah karena makin banyaknya kasus kejahatan saat ini yang marak di masyarakat. Kemudian saat ini dari kasus penanganannya atau penyelidikan dan penyidikannya lebih menggunakan metode-metode yang konvensional. Dengan pemeriksaan secara scientific crime investigation ini, kita tidak perlu lagi menggunakan cara-cara yang konvensional dan tidak harus mengejar pengakuan tersangka. Kaprodi Magister Hukum Dr. Andes Haji Kukuh Sudarmanto SOS SHMMMH turut menaruh atensi dalam penelitian itu. Ia menyatakan bahwa dengan kepakaran yang dimiliki mahasiswanya dan dikombinasikan dengan ilmu hukum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Sehingga hal ini adalah bagus sekali karena kolaborasi dari ilmu eksata, ilmu kimia yang menangani terkait dengan uji balistik peluru dan juga bagaimana dikombin dengan ilmu hukum dengan strata 2 sehingga hal ini akan lebih memperkuat pembuktian ketika kasus ini diungkap oleh majelis hakim di persidangan. Tak hanya itu, menyoroti kasus aborsi yang kerap kali terjadi di Indonesia, Dr. Niken Astuti melalui penelitiannya, ia mengenalkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan menurut perundangan yang berlaku saat ini. Walaupun sebetulnya undang-undang sudah keluar, undang-undang terbaru yang melegalkan aborsi pada kasus tertentu. Nah, saya ingin memperkenalkan supaya nanti ke depannya banyak orang yang mengetahui bahwa aborsi pada kasus khususnya perkosaan itu bisa asal memenuhi kriteria atau syarat-syarat tertentu. Harapannya ke depannya penyidikan dan juga tindakan aborsi ini tidak menjadi ilegal, tetapi bisa mencegah aborsi yang ilegal. Program Magister Hukum Universitas Semarang menjadi prodi yang diminati oleh masyarakat. Dengan didukung tenaga pengajar yang profesional, Magister Hukum Universitas Semarang terus berupaya menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas dan menjawab isu yang ada di masyarakat. Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia baru-baru ini digelar. Tak hanya lembaga penyiaran publik dan juga swasta, KPI turut menganugerahkan kategori lembaga penyiaran komunitas, baik televisi maupun radio, yang diraih UB TV milik Universitas Brawijaya. Bertempat di Auditorium Abdurrahman Saleh Radio Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia selenggarakan Anugerah KPI 2024 yang mengangkat tema Penyiaran Tumbuh Indonesia Maju. Kegiatan dibuka secara simbolis melalui penyerahan gunungan dari Menteri Komdigi Metia Hafid kepada Ketua KPI Pusat Ubaidillah. Sebanyak 28 anugerah diberikan kepada lembaga radio dan televisi, serta apresiasi KPI daerah, kategori pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dan lifetime achievement. Tak hanya memperdulikan lembaga penyiaran publik dan swasta, KPI turut menganugerahkan kategori lembaga penyiaran komunitas baik televisi maupun radio. UB TV milik Universitas Brawijaya raih penghargaan di ajang Anugerah KPI Award 2024 untuk kategori lembaga penyiaran televisi komunitas. Usai menjadi nominator bersama dengan Divia Unpad TV, Direktur UB TV Abdullah Sidik menyebut senang usai meraih penghargaan ini dan semakin termotivasi dalam membuat program yang lebih baik ke depannya. Pertama, saya senang karena nominasinya ada 2 untuk televisi komunitas, yaitu BTV dan teman saya dari Divia TV Unpad, dan kebetulan kami berdua sudah kenal lama, sudah punya program berjejaring juga, dan kalau toh
Alhamdulillah kami yang tahun ini terpilih, ini memotivasi kami untuk bisa membuat tayangan program yang lebih baik, dan saya senang mudah-mudahan ini bisa membuat televisi komunitas bisa lebih maju, lebih berkembang, dan bisa menginspirasi masyarakat daerah digital. Tentunya kita akan membuat selalu menginovasi inovasi program-program baru, supaya nanti programnya juga lebih bagus ke depannya, dan kami akan terus memperkuat jejaring televisi kampus yang selama ini sudah berjalan. Tak hanya itu, dirinya berharap ke depan agar televisi komunitas semakin maju, berkembang, dan berinovasi. Tema penyiaran Tumbuh Indonesia Maju Anugerah KPI 2024 sejalan dengan visi Asta Cita bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang berisikan amanah agar semua komponen bangsa termasuk lembaga penyiaran ikut andil berkontribusi untuk kemajuan bangsa, terutama melalui program siaran yang berkualitas, mendukung pembangunan infrastruktur, kemajuan sosial, pemerataan ekonomi, dan keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Menggandeng puluhan pegiat seni dan sepeda ontel Grobogan, Satlantas Polres Grobogan menggelar Hening Cipta di perempatan Jalan Raya Purwodadi, Solo. Kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar tetap mengingat Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, serta tetap mengenang jasa para pahlawan Indonesia. Sekitar pukul 10 siang, Satlantas Polres Grobogan menghentikan para pengguna jalan bersama puluhan pegiat seni tari dan komunitas sepeda ontel Grobogan melaksanakan Hening Cipta tepat di Hari Pahlawan pada Minggu 10 November ini. Pelaksanaan menghentikan cipta dilaksanakan selama 2 menit untuk mengajak para pengguna jalan dan masyarakat Grobogan turut mendoakan arwah para pahlawan dan mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama warga masyarakat Kabupaten Grobogan melaksanakan penghormatan kepada para pahlawan. Dengan tujuan yang pertama penghormatan kepada para pahlawan, yang kedua menghormati jasa-jasa beliau. Hari ini ada beberapa elemen komunitas. Yang pertama komunitas sepeda ontel, komunitas seni tari, dan warga masyarakat sekitar. Ya, kita memberikan beberapa cemilan makanan, susu, dan snack. Di sela kegiatan tersebut, Satlantas Polres Grobogan menyempatkan memberikan jajan dan susu kepada anak-anak yang berada di sekitar perempatan jalan tersebut. Komunitas ontel batas kota serta sanggar seni mijil, sanggar seni tari didukung Polres Grobogan. Sebenarnya malah bukan didukung, ini program Polres Grobogan, Satlantas Polres Grobogan, di mana untuk mengenang jasa para pahlawan, kita menggelar acara Hening Cipta. Menanamkan nilai-nilai kecintaan pada tanah air, SMK Negeri 6 Semarang menggelar kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertajuk Bela Negara. Hari ini, 7 November 2024, Kelas 10 SMK Negeri 6 Semarang sedang melaksanakan P5 yang bertema Bela Negara. Salah satu keseruannya akan dilakukan pada hari ini loh. Dengarkan saya, Sevira. Di kegiatan P5 kali ini, seluruh siswa-siswi dari kelas 10 dan juga beberapa guru pendamping dari masing-masing kelas sedang melakukan apel pagi dilanjut dengan menyanyikan lagu Ayo Rukun dan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan berjalan menuju ke lokasi kegiatan. Di kegiatan kali ini, kita juga banyak melibatkan beberapa pihak, yang terutama adalah Koramil Semarang Timur, serta pihak lainnya yaitu beberapa anggota OSIS dan juga PMR, yang ikut melancarkan kegiatan di hari ini. Acara ini berlangsung dari pukul 7 hingga sekitar pukul 11 pagi. Nah, sekarang di belakang saya adalah berlangsungnya kegiatan P5. Terlihat siswa-siswi yang sedang mengikuti kegiatan kedisiplinan yang dilatih langsung oleh TNI. Baik, selamat pagi Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Peltu Aris dari Koramil 03 Semarang Utara. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Menurut Bapak, kenapa sih siswa-siswi harus diajarkan mengenai bela negara? Program bela negara itu memang harus kita tanamkan dari sejak dini, dari awal sejak dini. Harapannya ke depannya kita mempunyai
generasi yang kita bilang cemerlang, generasi emas. Kenapa harus diberikan sejak dini? Kita perlu tahu bahwa sekarang zamannya zaman modernisasi. Jangan sampai generasi kita terbawa dengan arus dari luar. Gitu. Dan apa yang Bapak lakukan agar mereka tetap terus mengingat dan menerapkan di kehidupan mereka sehari-hari tentang apa yang sudah diajarkan hari ini? Intinya kegiatan hari ini adalah memberikan mereka tentang disiplin. Jadi tidak ada orang yang berhasil di dunia ini tanpa dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi kata-kata disiplin adalah kunci bagi mereka untuk bisa sukses di masa depan. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih kembali. Kembali ke rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya Safira. Nah, gimana Sobat Pers? Sangat seru bukan kegiatan P5 kelas 10 pada hari ini? Sekian liputan dari kami. Saya Zara melaporkan langsung dari SMK Negeri 6 Semarang. Sampai jumpa, jangan lupa ikuti terus kegiatan kami di lain hari. Sejumlah koleksi naskah kuno, baik asli maupun replika, milik Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah mulai dipamerkan kepada publik. Hal itu setelah Perpustakaan Jawa Tengah rampung memperluas pembangunan gedung yang telah diresmikan pada hari Senin 4 November 2024 lalu. Perpustakaan Jawa Tengah mulai memamerkan sejumlah koleksi naskah kunonya. Hal itu setelah perluasan gedung perpustakaan rampung dikerjakan. Terbagi menjadi 2 ruangan, gedung baru Perpustakaan Jawa Tengah akan berperan sebagai galeri dari naskah kuno, manuskrip, hingga koleksi lokal kabupaten kota se-Jawa Tengah. Pustawakan Perpustakaan Jawa Tengah Ahmad Budi Wahyono menjelaskan, sedikitnya ada 12 naskah kuno yang akan dipamerkan, terdiri dari 7 naskah asli dan 5 naskah kuno yang berupa replika. Naskah kuno tersebut memuat sejumlah riwayat, baik sejarah Jawa Tengah, perjuangan pahlawan, hingga jejak persebaran Islam. Sebenarnya ada 2 ruangan ya Mas ya. 2 ruangan, yang sebelah timur itu untuk galeri naskah kuno, yang sebelah barat ini untuk galeri koleksi lokal konten dari kabupaten kota Jawa Tengah. Yang koleksi naskah asli kami ini ada 7 judul, 7 judul, tapi ada 1 yang eksemplarnya cukup banyak. Sementara yang tadi itu untuk kepentingan galeri itu sebenarnya itu replika. Replika, 5 replika itu, 4 itu koleksi Perpustakaan Nasional, yang 1 koleksi yang Mushaf Al-Quran itu koleksi dari Pondok Pesantren Al-Islah Tembiring Demak. Memilih replika itu dasar kami adalah naskah yang tentang Jawa Tengah atau dari Jawa Tengah. Misal Bapak Diponegoro, jelas Pangeran Diponegoro tentang Purworejo, tentang Magelang itu kan di Babat itu diceritakan itu Jawa Tengah. Terus Panji Dewa Kusumo Kembar, secara konten iya dia dari Jawa Timur. Tetapi naskah itu, replika yang aslinya, itu ditulis di Semarang tahun 1850, yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Pertama tentu agar masyarakat mengetahui mengenai koleksi naskah kuno, bahwa naskah kuno ini cukup penting juga. Cukup penting dari segi isi, cukup penting untuk pelajari, dan bahkan itu masih relevan dengan kehidupan yang sekarang. Jadi, harapannya ke depannya ya banyak naskah kuno yang terselamatkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat itu masih banyak dan kadang masyarakat masih tertutup, menganggap sebagai warisan keluarga, disakralkan dan sebagainya. Sementara itu, pakar sastra Jawa UNES Yusron Edi Nugroho turut mengapresiasi pameran naskah kuno oleh Perpustakaan Jawa Tengah ini. Menurutnya, Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, merupakan salah satu wilayah yang menyimpan banyak peninggalan sastra. Pada zamannya, Kampung Sekayu bahkan menjadi pusat penyalinan buku di Jawa Tengah. Ia pun berharap dengan adanya pameran ini, masyarakat akan semakin mudah mengetahui sejarah bangsa. Karena dulu ada di ruang naskah, jadi tempat itu tidak bisa diakses oleh orang banyak ya, karena memang ya setiap orang kalau buka nanti rusak semua, sehingga sejak diresmikannya tempat ini tempat untuk display, untuk biar orang tahu sejarah kita itu seperti apa. Tumbuh kecintaan pada generasi muda terhadap naskah-naskah Jawa. Ratusan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan rusak. KPU Blora menerima total 718.840 lembar surat suara yang usai dilakukan pelipatan.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sedang menyelesaikan kebutuhan logistik Pilkada 2024. Salah satunya menyortir dan melipat surat suara yang telah diterima KPUK Blora beberapa waktu lalu. Terhitung ada 718.840 lembar yang diterima, namun terdapat 510 lembar yang dinyatakan rusak setelah disortir. Sekretaris KPUK Blora, Kasworo, mengatakan logistik tersebut sudah diterima pihaknya beberapa waktu lalu. Pihaknya langsung melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara sejak minggu kemarin. Terdapat ratusan surat suara Pilgub yang rusak. Selain itu juga ada lebihan sekitar ribuan surat suara. Setelah disortir, ada perbedaan lebih banyak seribuan, yaitu 719.952 lembar dan yang rusak ada 510 lembar dan tersisa 719.442 lembar. Kasworo juga mengatakan pihaknya akan melakukan pemusnahan untuk yang surat suara rusak. Jadi yang rusak itu bermacam, ada yang sobek, ada yang printnya gak jelas, dan dikumpulkan lalu akan kami musnahkan H-1 coblosan sesuai peraturan KPU. KPU Kabupaten Blora mulai tanggal 3 November hari Minggu telah melaksanakan sortir, lipat, dan hitung surat suara pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Dari jumlah yang kita terima di Kabupaten Blora itu menerima surat suara pemilihan gubernur jumlah 120 box dengan jumlah lembarnya 718 lembar 718.840. Setelah diadakan sortir, dijumpai hasil sebagai berikut. Yang baik menjadi 719.442. Kemudian ada yang rusak 510 tambah. Totalnya menjadi 719.952. Berarti ada kelebihan surat suara lebih. Kerusakannya itu apa saja, Pak? Kerusakannya apa saja, Pak? Kerusakannya meliputi antara seperti ini dari perusahaannya ya. Perusahaannya ini ada kerusakan, kemudian dijumpai juga yang terpotong. Sementara itu, salah satu pekerja lipat surat suara, Sri Wahyuni, mengaku senang ikut bekerja melipat surat suara. Biasanya dalam sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang. Ia bersama rekan satu tim mulai bekerja dari jam 8 pagi hingga pukul 16 WIB. 6.000. Kalau udah ada lipatan suara, kerjanya apa, Bu? Rumah tangga? Dagang. Dagang. Iya, jual. Lumayan ada lipat suara ya, Bu? Iya. Baru kali ini apa sudah? Udah, yang tahu kemarin udah waktu di BSD. Pemirsa, seperti pilihan mereka yang beragam, warga diaspora Indonesia di Amerika Serikat memiliki reaksi yang beragam pula terhadap hasil Pilpres yang dimenangkan Donald Trump dari Partai Republik. Ada yang lega dan ada yang justru cemas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helen Ray Heller adalah warga diaspora Indonesia di negara bagian Oregon yang juga pengurus lokal Partai Republik. Ia terjaga menonton TV hingga dini hari, menunggu proyeksi hasil Pilpres hingga pidato kemenangan Donald Trump. Setelah dia selesai, langsung, kayaknya enak nih bakalan tidur. So, I slept so well. Helen berharap ekonomi segera membaik dengan kemenangan capres pilihannya. Kalau kita harga bensin turun, berarti itu harga grocery bakalan turun, dan we have more save money untuk keluarga kita, untuk spending on the necessity to provide family kita. Warga diaspora Indonesia Ricky Suyono di negara bagian Florida juga pendukung Partai Republik, dan ia mengaku lega dengan hasil Pilpres. Nggak sabar
dia get in office and mulai pekerjaan lagi, kerjaan dan change yang polisi-polisi yang Biden dulu lakukan. Dua isu utama bagi Ricky adalah imigrasi dan perang di Ukraina. Lama banget dan so much money kita yang keluar untuk kasih Ukraine, mendingan itu selesai secepatnya. Berbagai survei termasuk yang diselenggarakan oleh kantor berita Associated Press menunjukkan bahwa tingginya laju inflasi dan isu imigrasi merupakan isu prioritas bagi pemilih Partai Republik. Sementara pemilih Partai Demokrat lebih mengutamakan faktor penjagaan demokrasi. Capres Partai Demokrat Kamala Harris pada saat-saat terakhir kampanyenya menyoroti sejumlah pernyataan dari Capres Partai Republik Donald Trump yang dianggap anti-demokrasi. Seorang warga diaspora Indonesia di Florida, Riri Sastro, adalah pemilih independen yang sejak pindah ke Florida awal tahun 2000-an lebih banyak memilih Capres Partai Demokrat. Kemarin saya pilih Kamala after debating. Ia pun kecewa setelah kemenangan Donald Trump diproyeksikan. But I just probably don't like the person. It's just like idenya bagus, tapi dipimpin ini mau kemana sih sebetulnya? Sementara warga diaspora Indonesia di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Aryani Ong, yang aktif dalam komunitas Asia Amerika, mengatakan banyak warga pendatang kini cemas, apalagi mengingat pengalaman mereka saat pemerintahan pertama Trump. Several of us are seen as the foreign threat who brings diseases, take away jobs, and poses a national security threat to the U.S. Tapi diaspora Indonesia yang dikecewakan dengan hasil Pilpres tak putus asa, apalagi dengan perimbangan kekuasaan dan kepastian hukum di Amerika. Who had hoped for a win by Kamala Harris will rely on those people who, are competent, who believe in the rule of law, and who will decide in a way that's most fair, for Americans. Inaugurasi Presiden akan berlangsung pada 20 Januari 2025 di depan Gedung Capitol di ibu kota Amerika. Tak lama setelah sertifikasi hasil Pilpres yang juga akan berlangsung di gedung yang sama. Dari Palm Beach, Philadelphia, dan Washington DC, demikian laporan tim VOA.